وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المؤلف رحمهم الله ونفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sahabat YouTube yang berbahagia. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Untuk pertemuan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang adab menjadi seorang guru, yang memang ini harus kita miliki jika kita memang ingin mengajar, ingin menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang panutan untuk murid-muridnya, atau kita ingin menjadi seorang kepala keluarga yang bisa menjadi panutan untuk keluarganya. Baik, di sini saya mengambil topik, insyaallah pribadi akan mengambil topik tentang apa penyebabnya kerasnya hati murid. Ya, di sini ada kuncinya bagaimana seseorang guru harus melemahkan hati-hati murid ya, yang kita ajarkan selama pembelajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita akan mulai kajian untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi. Adapun ini bab yang menjelaskan tentang adab-adab, sopan santun, perilaku untuk menjadi seorang muallim, guru. Al-muallimu, adapun definisi dari seorang guru. Dalilut tilmizi, ialah merupakan petunjuk, penuduh ya, bagi murid-muridnya, ila ma yakunu bihi, kepada perkara, yakunu bihi, yang menjadikan perkara tersebut, kamaluhu, menjadi sempurna bagi murid, minal ulumi, daripada ilmu-ilmu, wal ma'arifi, serta pengetahuan-pengetahuan. Fayashtaritu an yakuna min zawil awsafil mahmudati. Fayashtaritu, maka seorang guru mempunyai syarat, ayyakuna, hendaknya seorang guru atau muallim, min zawil awsafil mahmudati, min zawil awsaf, harus mempunyai sifat-sifat al mahmudati, yang terpuji. Tuh syaratnya, seorang muallim harus punya sifat-sifat yang menggambarkan sifat terpuji. Tidak jauh-jauh kita contoh aja sifat Rasul yang wajib, yang 4 saja. Insya Allah kalau misalnya kita bisa cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih dari cukup. Kalau kita pengen menjadi seorang muallim, belajar menjadi seorang muallim. Li'anna ruhatil midhi dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi, karena sebabnya ruhatil midhi, ruh murid atau santri atau siswa, dha'ifatun, itu lemah. Hakikatnya ruh seorang siswa itu, murid itu lemah, binisbati ila ruhihi, dibandingkan ruh seorang guru. Kalau pribadi seorang guru sudah kuat karena sudah terbentuk
dari guru-guru sebelumnya, wataknya seperti apa. Tapi kalau murid itu mengikuti terhadap gurunya, maka ruh seorang murid itu dhaif, lemah. Yang memperkuatkan adalah ruh dari gurunya. Fa idza tasafal muallimi bil aus bi ausafil kamali kana tilmizul muwaffaqo kadzalik. Maka apabila menyipati mempunyai sifat seorang muallim bi ausafil kamali dengan sifat-sifat terpuji yang sempurna, kana tilmizul muwaffaqo, maka niscaya ada tilmiz murid al muwaffaqo kadzalik akan mengikuti sifat-sifat dari muallim, guru. Sudah barang tentu banyak sekarang murid pasti akan mencontoh gurunya, mencontoh muallimnya, mencontoh syekh-syekhnya. Syekhnya bersifat seperti apa, maka santri-santrinya pun akan sewatak dengan gurunya. Karena muallimnya itu menjadi patokan nisbah daripada ruh santri tersebut. Maka hati-hatilah jikalau kita ingin mengajar dan menjadi seorang muallim, guru. Fa idzan la budda an yakuna taqiyan mutawadhi'an layyinal janibi litamilal qulubu ilaihi. Fa idzan, maka demikian, la budda, wajib, an yakuna, hendaknya muallim, seorang guru harus mempunyai taqiyan, ketakwaan, mutawadhi'an, ketawaduan, layyinal janibi, sifat lemah lembut, litamilal qulubu ilaihi, sehingga akan tertarik hati para siswa, kulub para siswa, ilaihi, kepada muallim. Jadi seorang muallim harus taqiyan mutawadhi'an layyinal janib, harus bertakwa kepada Allah, tawadu, tidak menyombongkan diri, serta layyinal janib, lemah lembut. Ini adalah yang harus dimiliki oleh seorang muallim. Agar apa? Litamilal qulubu ilaih, agar para murid bersimpati, tertarik kepada guru. Fatastafidu minhu wa an yakuna haliman. Fatastafidu minhu, maka demikian manfaat, ya, maka demikian terdapat manfaat minhu, bagi murid. Dengan melihat sifat muallim yang baik, terpuji, maka itu memberikan manfaat tersendiri kepada murid untuk mencontohnya. Wa an yakuna haliman, dan hendaknya muallim itu haliman, harus bijaksana, waquran, serta sopan santun, liyuktada bihi, agar murid dapat mengikutinya. Wa an yakuna dza rahmatin litalamidhi syafiqan alaihim. Wa an yakuna, dan hendaknya seorang guru, dza rahmatin, harus mempunyai rasa rahmah, kasih sayang, litalamidhi, terhadap murid-muridnya, terhadap santri-santrinya, syaqiqan alaihim, rasa kasih sayang alaihim, terhadap mereka, lita'zuma ragbatuhum, agar bertambah besar, ragbatuhum, rasa cinta mereka kepada muallim, fima yulqihi ilaihim, fima, terhadap apa-apa, yulqihi, yang diajarkan muallim, ilaihim, terhadap para murid. Wa in yansahahum wa yu'addibahum fayahsunu ta'dibuhum. Wa in,
Dan hendaknya guru, dan jika guru yansohahum selalu memberikan nasihat kepada mereka, wa yu'addibahum dan hendaknya guru selalu mendidik kesopanan terhadap mereka, fayahsunu ta'dibuhum maka niscaya akan memperbaiki adab-adab mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau seorang guru selalu menasihati dengan nasihat yang baik, mengajarkan kesopanan dengan sempurna, maka niscaya para murid pun akan lebih baik dari segi adab-adabnya. Karena murid akan melihat apa yang ia lihat yang tercermin pada muallimnya. Wa alla yukallifahum dan hendaknya seorang guru tidak membebani mereka minal ma'ani dari suatu pemahaman-pemahaman ma taksuru anhu idrokatuhum ma yang tidak taksuru anhu mampu baginya idrokatuhum untuk mereka fikirkan. Dan hendaknya si mu'alim harus memberikan pemahaman-pemahaman yang mudah dipahami oleh murid sehingga murid tidak kebingungan dalam memahami ilmu, dalam memahami pemahaman-pemahaman ilmu yang disampaikan oleh mu'alim. Adabul muta'allimi wallahu alam bissawab. Terima kasih, itulah pembahasan bab yang kedua tentang adabul mu'allim. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pembahasan di video selanjutnya. Inti dari pembahasan video ini adalah yang menyebabkan hati murid keras itu adalah tercermin daripada sikap gurunya dalam menyampaikan dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang mu'allim memberikan contoh yang tidak baik di hadapan santrinya dengan kekerasan, dengan kebencian, dengan caci maki dan segala macam, maka ini akan tergambar dalam hati-hati mereka. Ini akan tertanam dalam benak para santrinya. Ini akan terkunci dalam hati yang paling dalam dan meresap sehingga akan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya menjadi watak yang keras. Maka hindarilah apa yang kita ajarkan dengan kekerasan, apa yang kita ajarkan dengan tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan khususnya pribadi. Ya, terima kasih. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.